Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, para jemaah salat tarawih di masjid yang saya hormati, marilah pertama-tama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, kita masih bisa bertemu pada bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini. Alhamdulillah, tidak terasa Bapak-bapak, Ibu-ibu dan para adik-adik mahasiswa semuanya, ini sudah hari ke-16, sudah memasuki hari-hari pertengahan dan menjelang hari-hari terakhir di bulan Ramadan yang selalu banyak kita nantikan karena penuh dengan barokah, terbukanya pintu ampunan dan sebagainya. Dan besok kita akan memperingati hari yang juga sangat penting yang kita tunggu-tunggu dalam bulan Ramadan, yaitu hari Nuzulul Quran. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah, adik-adik mahasiswa sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bahwa Ramadan bukan hanya kita menahan lapar dan menahan haus, tetapi sebagaimana banyak disampaikan oleh ceramah di berbagai masjid, mungkin Bapak Ibu, adik-adik semuanya sudah mendengar puluhan kali bahkan ribuan kali gitu ya, tentang bagaimana puasa Ramadan itu menjadi ajang bagi kita untuk membangun solidaritas, membangun empati, dan membangun rasa teposeliro sesama manusia gitu ya. Terutama kalau kita Ramadan diharapkan bisa ikut merasakan bagaimana perjuangan mereka yang mungkin sehari-harinya juga harus terus berpuasa karena tidak ada yang atau tidak banyak yang dikonsumsi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, para jamaah Masjid Walidah yang saya hormati, yang dikaruniai Allah, pada kesempatan kali ini nama saya Rofah, saya dari UIN Sunan Kalijaga, Bapak Ibu, dari Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. Pada malam hari ini secara sangat singkat karena waktu saya cuma 15 menit, saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik semuanya, para mahasiswa untuk merenungkan kembali, merefleksikan, kalau bahasa Jawanya adalah ngiling-ngiling, apa yang sudah kita lakukan dalam puasa Ramadan ini untuk tadi Bapak Ibu bangun kepekaan dan sensitivitas sosial. Nah, saya akan mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik semuanya untuk bicara tentang bagaimana Ramadan kita jadikan sebagai media untuk membangun apa yang sering disebut sebagai inklusi sosial. Nah, saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sering dengar kalimat ini ya, apalagi adik-adik mahasiswa ini sering sekali sudah semuanya itu sekarang ngomong inklusi sosial apa itu. Dan saya berdiri pada malam hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, di depan panjenengan semua perempuan ya. Saya sangat mengapresiasi kepada takmir Masjid Walidah ini yang banyak sekali menghadirkan perempuan untuk menjadi penceramah. Saya yakin di masjid yang lain itu tidak banyak gitu ya. Nah, saya hadir di sini juga atas nama inklusi sosial. Nah, apa yang disebut dengan inklusi? Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi saya sampaikan bahwa puasa adalah media yang sangat tepat bagi kita semua untuk membangun masyarakat yang inklusif, masyarakat yang bisa saling menghargai, menerima perbedaan antara kita masing-masing tanpa mengheronkan beberapa identitas sosial yang kita miliki. Apakah karena kita perempuan seperti saya, gitu ya, atau bapak ibu yang mungkin kebetulan berada pada kondisi ekonomi yang tidak baik gitu, atau mereka yang sering kali mendapatkan diskriminasi karena urusan agama gitu ya. Ini orang Islam, kita semua adalah muslim, harus sering reflektif dan melihat apakah kita sebagai mayoritas itu sudah berbuat adil kepada pemeluk agama lain gitu ya. Mungkin bapak ibu ada yang juga kerap kali mendapatkan hambatan karena identitas yang lain seperti panjenengan yang memiliki disabilitas misalnya.
Nah, masyarakat inklusif adalah masyarakat muslim yang bisa menghargai, bisa menerima perbedaan semua tadi. Apakah panjenengan kakinya satu atau kakinya dua gitu ya, atau apakah matanya satu atau matanya dua, apakah panjenengan perempuan atau laki-laki, itu semuanya adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Quran. Ini saya merujuk kepada Al-Quran karena kita bicara tentang nuzul Al-Quran. Surat Al-Hujurat ayat 13 yang saya tahu bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah hafal gitu ya, adik-adik mahasiswa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min syu'abi wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Nah, surat Al-Hujurat ayat 13 ini kerap kali diartikan bahwa kita harus saling mengenal gitu ya, antara satu sama yang lain. Tetapi yang menjadi sangat penting dari surat ini bapak-bapak dan ibu-ibu, para adik mahasiswa, adalah keragaman manusia. Seperti yang saya sampaikan tadi, apakah kita perempuan, apakah punya disabilitas atau tidak, kita kaya atau miskin, semua itu adalah fitrah manusia. Al-Quran, Gusti Allah itu memang sudah menciptakan kita beragam seperti itu, karena manusia tidak satu bentuknya, dan kewajiban kita lah untuk memastikan bahwa semua manusia, apapun identitas sosialnya, apapun kondisinya, itu harus kita hargai, karena semua manusia memiliki apa yang disebut dalam Al-Quran karamah insaniyah. Kita punya kemuliaan sebagai manusia karena kita adalah makhluk yang terbaik ciptaan Allah. Maka tugas kita adalah memastikan bahwa semua manusia apapun kondisinya kita hargai dan kita muliakan sebagai makhluk Allah. Nah, dalam sejarah Islam kalau kita tengok ke belakang, Rasulullah SAW sudah memberikan contoh yang sangat nyata tentang bagaimana kita itu harus inklusif, Bapak Ibu. Cerita-cerita tentang bagaimana Rasulullah memuliakan perempuan misalnya, dari yang tadinya tidak mendapatkan waris kemudian mendapatkan waris, yang tadinya dinikahi berpuluh-puluh dibatasi gitu ya. Kemudian Rasulullah juga menunjukkan solidaritasnya kepada dan contohnya kepada bagaimana memperlakukan penyandang disabilitas. Sahabat Ummi Maktum misalnya, ini seorang yang tunanetra gitu, yang Allah menurunkan surat Abasa untuk mengingatkan Rasulullah karena pernah bersikap cuek kepada beliau gitu ya. Nah, sahabat Ummi Maktum ini kemudian oleh Rasulullah jadi muadzin dan bahkan kemudian pernah memimpin pada saat Rasulullah waktu itu sedang bepergian. Nah, ini satu contoh bagaimana beliau memuliakan orang lain. Mereka-mereka yang dianggap kelompok yang rentan ataupun yang terpinggirkan di dalam masyarakat. Kalau kita melangkah lagi kepada masa setelah Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, contoh-contoh tentang bagaimana Bani Khalifah pada saat itu memperlakukan kelompok minoritas itu juga menjadi contoh yang patut kita ikuti. Bani Umayyah misalnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memperlakukan berbagai komunitas dalam masyarakatnya di masa kepemimpinannya dengan sangat baik gitu ya. Dia meletakkan dasar-dasar yang kita sekarang kenal sebagai perlindungan sosial. Demikian juga kita masuk Khalifah bin Abdul Rashid pada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, hal yang sama juga dilakukan. Khalifah ini meletakkan contoh bagaimana rumah sakit itu dibuka untuk semua orang tanpa terkecuali, dan ini menjadi contoh bagi kita sekarang ini. Jemaah hadirin jemaah tarawih yang saya hormati, dari contoh-contoh tadi maka sudah jelaslah bagi kita bahwa Islam, Al-Quran dengan ayat tadi Al-Hujurat dan berbagai ayat lainnya itu menunjukkan bahwa semua manusia apapun kondisinya itu dihargai oleh Islam, dihargai oleh Allah. Karena manusia di mata Allah bukanlah dia ganteng, bukanlah dia orang Jawa atau tidak, bukankah cantik atau tidak, badannya itu lengkap atau tidak, mobilnya itu kincling atau tidak, tapi inna akramakum 'indallahi atqakum. Dan menjadi tugas kita bapak-bapak dan ibu-ibu memastikan bahwa kita sebagai umat Rasulullah juga mengikuti langkah yang sama.
memanusiakan manusia, menghargai perbedaan dan keragaman, dan itulah yang disebut dengan kunci dari terbentuknya masyarakat inklusif. Bapak Ibu, karena waktu terbatas, maka di akhir ceramah saya ingin mengatakan bahwa apa yang perlu kita lakukan untuk memastikan bahwa kita menjadi masyarakat yang inklusif. Yang pertama tentu saja momentum Ramadan mari kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk membantu mereka yang biasanya terpinggirkan, baik karena identitas gender, identitas sosial, ekonomi, ataupun mereka yang mungkin tidak berbahasa Jawa atau tidak berbahasa Indonesia, yang lari dari daerah lain karena mereka harus hijrah ke Jogja dan sebagainya. Maka membantu dan menghargai mereka adalah satu langkah, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Yang kedua, saya ingin mengapresiasi kembali kepada Unisa dan juga para pengurus masjid ini. Saya bahagia melihat di samping saya ada perempuan di sini, ada kursi untuk lansia, ada anak-anak yang berlarian ke sana kemari ikut bertarawih. Karena masjid itu harus begini, Bapak Ibu. Masjid harus kita buka untuk semua orang, untuk para lansia yang mungkin seperti saya juga kakinya sudah mulai sakit sehingga kursi disediakan, lift juga ada gitu. Kalau yang harus naik tangga, saya tadi masuk tangganya sudah tinggi sekali, sudah keder saya, tapi alhamdulillah lift sudah ada. Taman bermain untuk anak-anak juga sudah ada gitu ya. Ini satu contoh yang sangat jelas Bapak Ibu bagaimana masjid itu menjadi masjid yang inklusif. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita semua bisa melakukan ini? Harus bisa Bapak Ibu. Meskipun mungkin masjid-masjid kita di RT tidak semegah masjid ini gitu, Masjid Walidah ini, karena uang kita tidak sebanyak Unisa gitu ya. Tetapi kita perlu membuka masjid seluas-luasnya kepada siapapun. Dan kita harus memikirkan mereka yang difabel pakai kursi roda juga kepingin sholat berjamaah. Para lansia juga kepingin sholat berjamaah. Maka kita pastikan bahwa masjid itu juga bisa kita akses. Nah, ini PR-nya Bapak Ibu, cara menerjemahkan ayat Al-Hujurat tadi, dan juga bagaimana membangun masyarakat inklusif dan memastikan karomah insaniyah tadi adalah tadi membuat masjid kita seinklusif mungkin. Dan saat ini belum banyak yang bisa seperti Unisa. Penyandang disabilitas masih sulit untuk ketemu Tuhan. Karena apa? Karena masjidnya banyak unda-undaan. Semakin unda-undaannya tinggi, semakin bagus. Padahal itu bagi pengguna kursi roda adalah hambatan yang luar biasa. Bagi lansia itu adalah hambatan yang luar biasa. Jadi ini yang harus kita pikirkan, masyarakat inklusif. Dan terakhir, tentu saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para adik-adik mahasiswa sekalian, mari kita bersama-sama mencoba untuk menghormati dan menghargai perbedaan. Ini diomongkannya gampang Bapak Ibu, tetapi sulit untuk kita lakukan, apalagi dengan berbagai persepsi dan pemahaman yang sudah ada di kepala kita bertahun-tahun. Itu kok perempuan burofah khutbah di depan, itu saja masih menjadi pertanyaan di banyak benak orang-orang di luar sana. Tidak di masjid ini, karena masjid ini saya yakin sudah menghadirkan ustadzah perempuan berkali-kali dan berdiri di sini. Tetapi di banyak masjid lain itu masih menjadi pertanyaan besar gitu ya. Nah, kalau kita sudah di sini, ada saya di sini, ada Bapak Ibu yang sepuh, mungkin nanti ada yang butuh kursi, dan melihat anak-anak dengan bergembira, inilah cermin dari bagaimana kita mengupayakan masjid yang inklusif, yang tentu saja harapannya adalah mencerminkan masyarakat yang inklusif, yang mau menghargai dan menerima perbedaan sebagai fitrah yang sudah diberikan oleh Allah. Penutup, Bapak Ibu, adik-adik, jamaah masjid yang saya hormati, jamaah tarawih, Ramadan bukan hanya waktu kita untuk meningkatkan ibadah saja gitu kepada Tuhan, tapi juga medium dan sarana yang sangat tepat, waktu yang sangat tepat bagi kita semua untuk membangkitkan kepedulian dan kepekaan sosial. Untuk itu marilah kita jadikan bulan suci ini sebagai upaya membangun diri kita sendiri dan membangun masyarakat sekitar kita tentang pentingnya menghargai dan menerima orang lain
lain, apapun kondisinya itu. Kalau kemarin Bapak Ibu mungkin masih tidak memandang sebelah mata pada teman yang membutuhkan bantuan, para penyandang disabilitas, lansia, penduduk miskin dan sebagainya, mari dalam konteks Ramadan ini kita jadikan sebagai saat di mana kita membangun sensitivitas, membangun kepekaan sosial, dan menjadikan masyarakat Muslim sebagai masyarakat yang inklusif. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.